Halo semuanya, perkenalkan saya Jonise dan teman saya Gracia Tiffany Septiana akan mempresentasikan ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan tema peluang dan tantangan perusahaan asuransi di Indonesia. Pertama, ada dampak COVID-19 terhadap sektor industri asuransi di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia mendapat tantangan yang cukup berat sejak adanya wabah COVID-19. Nah, penurunan industri dapat dilihat sejak awal tahun 2020. Perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia harus memberikan usaha yang lebih agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan industri asuransi jiwa pada bulan Maret tahun 2020 menurun sebesar 13,8% daripada bulan Desember tahun 2019. Nah, Mario Sumargono selaku pengamat asuransi memprediksikan perkembangan premi asuransi akan menurun sebesar 10-20% hingga akhir tahun nanti. Selanjutnya yaitu peluang perusahaan asuransi di Indonesia. Potensi peluang asuransi di Indonesia semakin tinggi ditandai dengan kepemilikan polis asuransi yang dimiliki oleh masyarakat dengan rata-rata domisili di kota-kota besar. Negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia memiliki persentase 45% sampai dengan 50% kepemilikan polis asuransi. Dan kepemilikan polis asuransi tertinggi dipegang oleh negara Jepang, yaitu 90% penduduknya memiliki polis asuransi. Dengan sebagian besar 90% tersebut memiliki rata-rata 3 polis asuransi pada masing-masing individu. Masyarakat Indonesia masih kurang dan belum memahami bagaimana pentingnya asuransi bagi kehidupan mereka. Sehingga ini merupakan peluang bagi agensi-agensi asuransi untuk memprospekkan atau mensosialisasikan bagaimana pentingnya asuransi bagi kehidupan mereka, terutama pada perekonomian COVID-19 yang sedang tidak stabil. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu prospek asuransi di Indonesia. Tercatat dari BPS Indonesia, sekitar 81,1% penduduk Indonesia telah memiliki BPJS Kesehatan, yang artinya masyarakat Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya dan manfaat dari pelindungan kesehatan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh agensi-agensi asuransi untuk menawarkan polis asuransi mereka yang lebih kuat dan lebih bijak kepada penduduk Indonesia. Selain itu, faktor yang paling mendukung dari bertambahnya atau meningkatnya penggunaan asuransi di Indonesia yaitu pertambahan penduduk di Indonesia. Yang kedua yaitu skema bisnis industri asuransi. Jadi, tidak seperti pada umumnya, skema bisnis pada asuransi itu tidak memiliki atasan atau bawahan, melainkan agen yang bersifat partner atau rekan kerja. Jika pada perusahaan konvensional seperti marketing, mereka memiliki target untuk mendapatkan komisi dan mendapatkan promosi setelahnya. Namun, jenjang karir pada industri asuransi tidak bergantung pada hal tersebut, melainkan memiliki prinsip di mana semua rekan kerja atau semua agennya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan prospek serta promosi pada karir selanjutnya. Poin ketiga merupakan kinerja industri asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia lebih memfokuskan prospek kerjanya dalam memberikan solusi pada bidang proteksi dan kesehatan bagi pemegang polis mereka. Perusahaan asuransi meluncurkan berbagai jenis solusi untuk perlindungan asuransi, seperti perlindungan kesehatan, jaminan kematian, pendidikan, penyakit-penyakit kritis, dan lain-lainnya. Yaitu literasi dan edukasi industri asuransi. Perkembangan teknologi digital yang semakin maju dan kesadaran generasi milenial akan pentingnya perlindungan kesehatan melalui literasi dan edukasi dapat meningkatkan peluang asuransi. Salah satu teknik yang dimanfaatkan atau diterapkan dalam Indonesia pada perusahaan asuransi yaitu memberikan layanan kesehatan sekaligus investasi dalam bentuk saving yang menyebabkan masyarakat atau konsumen ingin memiliki polis yang lebih dari satu. Dengan begitu, maka akan terbentuknya strategi yang diverifikasi secara multi-manager melalui perusahaan asuransi kepada konsumennya. Selanjutnya ada tantangan perusahaan asuransi di Indonesia. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19, perusahaan asuransi dihadapi dengan beberapa tantangan. Pertama, perusahaan asuransi harus berupaya meningkatkan penetrasi asuransi jiwa
untuk meyakinkan masyarakat agar dapat percaya dengan kebenaran akan pentingnya asuransi jiwa. Yang kedua, perusahaan harus memiliki dan mengaplikasikan manajemen risiko agar dapat mengurangi kerugian atau tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun pihak perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus berupaya untuk menghadapi isu-isu negatif yang membuat pandangan masyarakat buruk atau negatif terhadap produk asuransi yang ada. Yang keempat, tingkat premi yang dijual oleh perusahaan asuransi masih tergolong tinggi sehingga asuransi sulit dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Yang kelima, produk asuransi bukan merupakan instrumen utama untuk berinvestasi, melainkan untuk melindungi dari kerugian finansial saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti sakit keras, kecelakaan parah, hingga kematian. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan industri asuransi. Digitalisasi merupakan pilihan utama bagi perusahaan asuransi di Indonesia untuk mendorong kinerja perusahaan asuransi pada masa pandemi COVID-19. Beberapa produk asuransi melakukan strategi penyederhanaan produk mereka, bekerja sama dengan e-commerce, serta mendigitalisasi proses kerja mereka agar dapat mempermudah calon nasabah maupun agensi asuransi itu sendiri. Dengan begitu, distribusi penjualan asuransi atau polis asuransi semakin meluas karena tidak hanya melalui agen saja. Selain itu, sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat serta memberikan contoh nyata pada masa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan masyarakat lebih percaya untuk menggunakan asuransi karena mengingat akan wabah-wabah penyakit yang dapat menyerang mereka kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia. Nah, dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, perekonomian di Indonesia pastinya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Nah, perubahan-perubahan perekonomian di dunia berdampak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi. Adanya ketidakpastian perekonomian global yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini mengakibatkan volatilitas nilai investasi unit link pada perusahaan asuransi terus menurun. Dan yang terakhir merupakan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia sedang berada pada ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Faktor pertama yaitu pasar keuangan. Menurut Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, tercatat dalam OJK, pada bulan Maret tahun 2020, kurs sedang mengalami ketidakstabilan dan cenderung menurun hingga 5,41%, diikuti dengan perubahan perilaku investor yang cenderung berinvestasi pada instrumen yang lebih aman. Faktor kedua yaitu kegiatan operasional sektorial yang terhambat karena harus mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Dan faktor terakhir yaitu defisit anggaran pemerintah karena digunakan dan dialokasikan dalam penanganan COVID-19. Sekian presentasi dari kami mengenai peluang perusahaan asuransi di Indonesia. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan terima kasih.